Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada perkuliahan Sejarah Hubungan Internasional. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perjuangan diplomasi di masa revolusi. Pada masa revolusi yang terjadi di antara tahun 1945 sampai 1949, Indonesia melakukan dua strategi perjuangan. Yang pertama, perjuangan secara fisik atau konfrontasi, dan yang kedua adalah perjuangan secara diplomasi. Perjuangan ini dilakukan agar Indonesia mendapatkan kedaulatannya secara penuh. Karena ternyata setelah proklamasi, Indonesia masih belum diakui kedaulatannya oleh negara-negara luar, terutama oleh Sekutu dan Belanda. Sehingga kita perlu melakukan strategi agar kemerdekaan kita diakui. Di antara tahun 1945 sampai 1949 terjadi serangkaian kegiatan. Ada berbagai macam perundingan yang dilakukan. Kita ambil contoh misalkan di tahun 1945 kita pernah mengeluarkan maklumat politik 1 November tahun 1945. Kemudian di tahun 1946 kita melakukan serangkaian perundingan dengan Sekutu dan juga dengan Belanda. Yang kemudian di akhir tahun diakhiri dengan perundingan Liga Jati. Lalu di tahun 1947 kita ada yang namanya perundingan Renville. Kemudian di tahun 1948 kita melakukan perundingan Kaliurang. Dan pada akhirnya di tahun 1949 kita ada konferensi Meja Bundar yang didahului oleh beberapa konferensi sebelumnya seperti konferensi antar Indonesia. Di antara tahun-tahun tersebut kita juga pernah mengalami agresi militer dari Belanda, yakni agresi militer pertama di tahun 1947 dan juga agresi militer yang kedua di tahun 1948. Ini kira-kira ringkasan dari perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Jika kita cermati, ternyata ada berbagai macam strategi dan upaya yang dilakukan dalam melakukan diplomasi dengan negara yang lain. Jika kita lihat ada berbagai macam upaya. Yang pertama adalah di tahun 1945 ternyata setelah turunnya pasukan Sekutu, Soekarno pada saat itu sebagai presiden bertemu dengan Letnan Philip Christensen. Dia adalah komandan AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies, di mana Soekarno bersedia untuk melakukan perundingan atas dasar pengakuan hak Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian, upaya ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan maklumat politik 1 November tahun 1945. Intinya, pemerintah menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintahan Republik Indonesia dari Serikat maupun Belanda yang dibuat sebelum Perang Dunia yang Kedua. Artinya, wilayah Indonesia yang ingin diakui adalah wilayah bekas Hindia Belanda. Dan kemudian Indonesia berupaya untuk mengembalikan kembali semua milik asing dan juga memberikan ganti rugi atas usaha asing yang telah dikuasai oleh pemerintah. Nah, kemudian dilanjutkan pada tahun 1946, dilakukanlah perundingan secara informal antara Indonesia, Sekutu, dan Belanda. Di mana di sini pihak dari Belanda menginginkan Indonesia masuk di dalam persemakmuran, artinya masuk menjadi bagian dari Belanda. Namun demikian, reaksi dari Sultan Syahrir pada saat itu sebagai Perdana Menteri menolaknya. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan perundingan di Belanda pada tanggal 14 sampai 25 April tahun 1946, di mana pada saat itu Syahrir mengusulkan adanya pengakuan de facto pada wilayah Jawa dan Sumatera. Kemudian kerjasama pembentukan Republik Indonesia Serikat, kemudian Indonesia bersama Suriname, kemudian Curaçao menjadi peserta dalam ikatan kenegaraan Belanda. Namun, ketika dibahas di Belanda, usulan ini akhirnya tidak terwujud. Nah, kemudian tindak lanjut dari perundingan Hof-Veluwe ini adalah bahwa pada tahun 1946, Van Mook mengusulkan Indonesia untuk masuk menjadi persemakmuran dan kemudian membentuk federasi. Namun, lagi-lagi usul tersebut ditolak. Nah, sikap kompromi antara pemerintah dengan Belanda ini akhirnya menimbulkan suatu reaksi dari kelompok Persatuan Perjuangan di bawah komando dari Tan Malaka. Ini yang kemudian mengakibatkan beberapa pimpinan Indonesia termasuk Sultan Syahrir mengalami penculikan. Kemudian, selanjutnya, di tahun 1946, Indonesia ternyata juga mengalami berbagai macam tekanan. Ada berbagai macam konferensi yang mengakibatkan ada berbagai wilayah yang mendirikan wilayah-wilayah secara otonom. Kita ambil contoh adalah konferensi Malino,
di mana di sini bertujuan untuk membentuk negara-negara di daerah baru yang kemudian diserah terimakan oleh Inggris dan Australia. Kemudian ada juga Konferensi Pangkal Pinang yang membahas tentang golongan-golongan minoritas di kawasan bekas Hindia Belanda. Dan kemudian diakhiri dengan Konferensi Denpasar yang pada akhirnya membentuk negara Indonesia Timur. Atas peristiwa-peristiwa ini, Indonesia melakukan upaya, yakni di bulan Agustus terdapat pertemuan antara Lord Gillern dan dengan Syahrir untuk menjajaki masalah gencatan senjata, yang pada akhirnya ada semacam perundingan untuk membentuk Komisi Gencatan Senjata. Lalu, di tahun 1946 juga, Indonesia melakukan perundingan kembali dengan Belanda pada 7 Oktober tahun 1946. Hal ini menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya yang membahas tentang Komisi Gencatan Senjata. Setelah itu, Indonesia juga melakukan perundingan Linggajati di 15 November tahun 1946, di mana di sini pada akhirnya Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat. Lalu yang ketiga adalah poinnya bagaimana Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Jadi ini adalah hasil dari perundingan Linggajati tahun 1946. Di tahun 1947 ternyata terjadi pelanggaran kesepakatan dari perundingan Linggajati tersebut, yang pada akhirnya bermuara pada agresi militer Belanda yang pertama tanggal 21 Juli. Akibat peristiwa ini, ada reaksi dari Dewan Keamanan PBB yang kemudian melahirkan Komisi Tiga Negara atau KTN. Komisi Tiga Negara ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kesepakatan gencatan senjata dan mencari penyelesaian secara damai. Anggota Komisi Tiga Negara adalah Australia yang mewakili Indonesia, Belgia yang mewakili Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih oleh Australia dan Belgia sebagai anggota dari Komisi Tiga Negara. Di bulan Oktober, Komisi Tiga Negara ini mulai bekerja. Tidak lanjut dari Komisi Tiga Negara ini, dilakukanlah perundingan Renville yang dilakukan di atas kapal Renville di Teluk Jakarta pada 8 Desember tahun 1947. Pokok perundingan ini adalah tentang penghentian tembak-menembak di sepanjang garis Van Mook dan perjanjian peletakan senjata serta demilitarized zone. Perjanjian ini kemudian ditandatangani pada 17 Januari tahun 1948. Dampaknya adalah wilayah Indonesia semakin sempit karena dikurung oleh daerah-daerah pendudukan Belanda. Jika kita lihat di Pulau Jawa, daerah Republik Indonesia adalah daerah yang tidak diarsir, yang meliputi daerah Banten saat ini, kemudian separuh Jawa Tengah, dan juga separuh Jawa Timur. Sementara itu, wilayah Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, dan Madura menjadi kawasan pendudukan Belanda. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya long march dari pasukan Siliwangi berpindah dari Jawa Barat ke daerah Jawa Tengah, dan juga ternyata memicu adanya negara Islam Indonesia dan tentara Islam Indonesia yang melihat bahwa adanya upaya yang gagal di antara pemerintahan untuk menjaga wilayah, sehingga mereka mendeklarasikan adanya negara Islam Indonesia. Kemudian di tahun 1948 terjadi perundingan Kaliurang, di mana di sini difasilitasi oleh Komisi Tiga Negara yang menyatakan bahwa Republik Indonesia tetap memegang kekuasaan atas daerah yang dikuasainya. Namun demikian, ternyata perjanjian Renville tersebut mengakibatkan perpecahan. Tadi kita lihat ada berbagai macam pergolakan seperti munculnya NII, yang pada akhirnya di sini ada semacam agresi yang dilakukan oleh Belanda pada 19 Desember tahun 1948. Ini terjadi karena tidak diakuinya lagi perundingan Renville. Nah, akibat agresi militer ini muncullah reaksi dari dunia internasional. Yang pertama adalah Konferensi Asia yang ada di New Delhi, dan kemudian adanya resolusi Dewan Keamanan PBB. Konferensi Asia yang ada di New Delhi ini kemudian memunculkan semacam rekomendasi bahwa tetap ada wilayah Indonesia di Yogyakarta, kemudian pembentukan pemerintahan interim sebelum 15 Maret 1949, kemudian penarikan tentara Belanda, kemudian penyerahan kedaulatan pada pemerintahan Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari
tahun 1950. Nah, peristiwa ini kemudian ditindaklanjuti dengan usulan ke Dewan Keamanan PBB, di mana di sini nanti akan ada serangkaian upaya untuk dialog antara Indonesia dengan Belanda. Masih di tahun 1949 ada beberapa persetujuan dan konferensi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah persetujuan Rumproyen, di mana di sini ada kesepakatan untuk penghentian perang gerilya, kemudian menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta karena sebelumnya pemerintahan Indonesia sempat berpindah dan dengan terbentuknya pemerintahan darurat Indonesia yang ada di Bukit Tinggi. Kemudian dilakukan pula konferensi antar Indonesia sebagai persiapan untuk konferensi meja bundar. Konferensi antar Indonesia ini dilakukan oleh Indonesia dengan BFO. BFO itu adalah perwakilan dari negara-negara federal yang sebelumnya sudah didirikan. Di mana hasil dari konferensi antar Indonesia ini disepakati akan dibentuknya RIS, dan kemudian ada semacam dewan yang namanya DPR dan juga Senat. Kemudian pemerintahan federal sementara akan menerima kedaulatan dari pihak Belanda. Konferensi antar Indonesia yang pertama ini kemudian dilanjutkan dengan konferensi antar Indonesia yang kedua. Setelah terselenggaranya konferensi antar Indonesia 1 dan 2, Indonesia siap untuk melaksanakan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini dilakukan di Den Haag tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949 yang diikuti oleh Indonesia, BFO, dan juga Belanda yang disaksikan oleh UNCI. Dari kesepakatan ini dihasilkan beberapa putusan. Yang pertama adalah pendirian Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, serta pendirian uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Tindak lanjut dari konferensi meja bundar ini adalah pada tanggal 6 Desember KMB ini diratifikasi, kemudian 15 Desember dilakukan pemilihan Presiden RIS, 20 Desember Kabinet RIS sudah terbentuk di bawah pimpinan Muhammad Hatta, dan selanjutnya tanggal 27 Desember tahun 1949 dilakukanlah penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan di Belanda dan di Indonesia. Namun, konferensi meja bundar ini masih menyisakan permasalahan, di mana permasalahan ini adalah Belanda masih tetap mempertahankan kedaulatannya atas Papua sampai ada perundingan lebih lanjut. Kemudian, Republik Indonesia Serikat menanggung tanggung jawab utang dari Hindia Timur Belanda sejumlah 4,3 miliar gulden. Jika berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 26 tahun 1950, utang kita adalah 17,2 juta dolar Amerika Serikat. Dan RIS ini akibatnya adalah Indonesia terdiri dari 16 wilayah. Ada 7 negara bagian dan kemudian 9 negara otonom. Ini adalah wilayah Indonesia, Republik Indonesia Serikat. Daerah yang diarsir ini adalah daerah dari Republik Indonesia, sementara itu daerah yang tidak diarsir adalah wilayah-wilayah atau negara-negara bagian dan juga negara-negara otonom. Jadi ini adalah rangkuman tentang bagaimana perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia di masa revolusi. Kiranya cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.